Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Kali ini, eh, teman-teman, podcast kali ini sangat spesial sekali karena saya kedatangan adik-adik yang luar biasa, yaitu mahasiswa apa ya istilahnya, internship ya, atau magang dari Indonesia ke Walayalak University Thailand. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Ya, jadi adik-adik ini, beliau-beliau ini merupakan apa ya, produk kerjasama mungkin gitu ya istilahnya ya. Manusia. Ya, coba ada yang pegang satu ya. Istilahnya kampus mereka dengan Walayalak itu menjalin kerjasama gitu ya. Dan salah satu bentuk kerjasamanya adalah program magang gitu ya, antar mahasiswa gitu mungkin ya istilahnya, gitu gitulah. Nah, ya kita langsung aja lah kenalan sama mereka. Yuk kita kenalan dari Afril dulu mungkin, yuk. Kesini ya. Kenalin, nama aku April, aku angkatan 23 dari jurusan psikologi dan aku dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Halo Kak April. Halo, nama aku Geraldine. Aku dari Fakultas Hukum, Ilmu Hukum Untak Surabaya. Untak Surabaya. Yeay. Hai, perkenalkan aku Stephanie Beatrix. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 23 dari Untak Surabaya. Untak Surabaya. Yeay. Halo, aku Nova dari Psikologi Untak Surabaya. Untak Surabaya lagi. Yeay. Jadi ya betul ya. Jadi teman-teman ini, adik-adik ini semuanya merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tepuk tangan lagi ya. Ini luar biasa ya. Jadi adik-adik ini, teman-teman ini semuanya dari satu kampus yang sama, Untak Surabaya. Jadi setahu saya Untak itu ada banyak ya, tidak hanya di Surabaya. Betul. Dan saya nggak tahu, terakhir kemarin ada berita gitu. Kalau nggak salah dari Semarang ya, Untak Semarang. Silakan di browsing sendiri teman-teman. Yang jelas adik-adik ini bukan dari Untak Semarang ya, tapi ini yang di Surabaya. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa ya, tentang beliau-beliau, terus kenapa sih ke Thailand, terutama ke Walayalak University gitu ya. Dan tentunya ada motivasi-motivasi tertentu yang siapa tahu sama dengan teman-teman semua ya, atau adik-adik yang juga sekarang lagi S1 dan seterusnya ya, dimanapun kalian berada. Ini karena penontonnya kayaknya mayoritas dari Indonesia, jadi ya tentunya adik-adik yang kuliah S1 di Indonesia. Siapa tahu informasi yang disampaikan oleh kakak-kakak ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mungkin bisa tanya-tanya juga ya nanti ya di kolom komentar tentang bagaimana sih apa ya, mengikuti program magang gitu dengan Walayalak University. Mungkin gitu ya kakak-kakak ya. Oke, jadi mungkin siapa nih yang bisa menjelaskan nih program kerjasama dari apa ya, antara Untak dengan Walayalak gitu ya. Ini yang pertama atau sebelumnya pernah ada gitu? Siapa yang bisa? Sebelumnya udah pernah ada sih, cuman ya angkatan yang tahun kemarin itu sudah ada, dan itu memang yang memotivasi kita untuk ikut juga di tahun ini. Oh, jadi tahun sebelum itu ada ya? Iya, sudah ada. Jumlahnya berapa itu Kak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Iya. Oke. Sepertinya 4 atau 5 orang. Sama lah ya, Iya. kayak tahun sekarang ya. Oke, jadi sebelumnya ternyata sudah pernah ada ya. Saya baru tahu juga karena saya juga baru di sini guys. Jadi mungkin di tahun sebelumnya itu sudah ada mahasiswa magang dari Untak Surabaya ke Walayalak, tapi kayaknya belum ada yang mengcover atau bagaimana, saya kurang tahu. Mungkin hanya internal di Untak Surabaya aja. Nah sekarang di channel saya kalian tahu gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi ini bukan yang pertama. Mungkin pertanyaan selanjutnya pribadi ya. Ini satu-satu deh.
kenapa kalian tertarik ikut program magang dengan Walailak ini? Jadi saya itu tertarik ikut program magang ke Walailak University itu karena awalnya lewat di beranda Instagram, terus saya coba kepoin itu daftarnya gimana dan gimana cara apply-nya. Terus memang saya tuh dari dulu memang interested buat kayak study abroad keluar gitu, gaining experience dan learning about new cultures di luar kayak gitu. Jadi saya coba untuk daftar dan eh, menulis esai kayak gitu, preparing CV, portofolio kayak gitu, dan interview. Puji Tuhan bisa lolos gitu. Oke. Oh, jadi muncul di Instagram gitu ya? Ya, Maksudnya mungkin Instagram kampus Untak. ya Instagram kampus Untak. Oke, oke, oke. Ya, kalau Kak Geraldine? Oke, kalau aku sih sebenarnya pertamanya lebih tertarik di magang di KBRI Bangkok ya. Oh gitu. Iya. Oh, ada programnya juga Ada Pak Oh. dari dari KBRI Bangkok. Iya, dari KBRI-nya memang ada beberapa yang menawarkan Hmm. dari kampus-kampus Indonesia untuk ikut magang di KBRI kan. Nah, Hmm. itu ada jangkanya seperti 1 bulan, 3 bulan atau Hmm. 6 bulan itu bebas. Cuman dari KBRI-nya memang disuruh untuk apa ya istilahnya Mendaftar. mencari tempat tinggal sendiri. Jadi KBRI hanya memfasilitasi tempat magangnya. Nah, itu Oh, menurutku gitu. agak kurang sih. Oh, ini program yang berbeda ya? Iya, berbeda itu dari KBRI. Nah, itu aku sedikit tertarik. Tapi kemudian ada Untak yang memfasilitasi Ini, magang di Walailak di Walailak, University ya. dan Oke. itu sudah memfasilitasi tempat Semuanya. tinggal ya, betul. Akomodasi tempat tinggal ya Hmm. kita hanya perlu berangkat, perlu Oke. persiapkan diri dan lain-lain Hmm. gitu. Terima kasih Untak. Ya, jadi awalnya sebelum Untak menawarkan program magang di Walailak ini Iya. di KBRI Bangkok itu ada program Iya, serupa Pak. gitu Iya, ya. betul, Pak. Itu Kak gimana kampusnya atau tempat magangnya di mana? Pribadi, cuman kampusnya hanya menyertakan surat itu aja, surat pengantar aja. Oh, surat pengantar aja. Oke, tapi karena ini mohon maaf nih orang KBRI Bangkok, karena Bapak Ibu yang di sana tidak menyediakan tempat tinggal, mohon maaf. Kami milih yang Untak saja. Ye. Lanjut untuk Kak Stefani. Oke, kalau aku sebenarnya sih udah tertarik dari tahun sebelumnya, tapi syaratnya itu harus minimal semester 6. Nah, jadi sembari menunggu semester tahun ini, itu sambil searching-searching juga kalau kampusnya ya bagus gitu ya. Terus guys, ternyata Bapak Fikri ini sering membuat TikTok yang sangat bermanfaat buat kita kalau mau ke Alhamdulillah. Walailak University. Jadi mau searching-searching kayak misalnya apa aja sih kayak tempat tinggalnya, Tempat tinggalnya. mungkin fasilitasnya, kita ke sana naik apa aja itu semua ada di TikToknya Pak Fikri. Gitu, TikTok gitu ya? aja sih. Ya, ada di TikTok. Sebenarnya di YouTube juga ada ya Kak ya, cuman nggak apa-apa. Oke. Kita kan bisa lewat jalur mana aja, tetap tujuannya sama gitu. Ya. Oke. Terus seneng karena baru pertama kali ke luar negeri. Oh serius? Ya, Oke, jadi oke. mau coba sesuatu yang baru. Oke, gitu aja Oke. sih. Wah, Thank luar you. biasa. Oke, jadi ya selanjutnya pakai ini aja deh, biar aku juga ngomong. Ya. Kalau aku hampir sama kayak Afril, jadi pertamanya ngeliat postingan di akun Instagram Untak, terus tertarik karena kebetulan psikologi ini angkatan pertama tahun ini yang dikirim Oke. ke Walailak. Untungnya juga Kak Prodi bekerja sama juga ya sama kita, kayak mereka itu mau untuk mengkonversikan semua mata kuliah di semester ini. Oh begitu. Dan ya aku merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk magang di luar negeri karena aku sendiri juga baru pertama kali ke luar negeri sama seperti Stephanie. Dan sebelumnya saya juga tahu tentang Walailak itu dari channel Pak Fikri. Yeay, jangan lupa ya subscribe channel saya. Jadi kalian yang mau tahu soal kehidupan di Thailand atau apapun itu bisa searching di akun Pak Fikri. Oke. Ya, makasih Kak Nova. Jadi macam-macam ya, ada yang dari Instagram, ada yang dari channel saya dan seterusnya. Jadi memang apa ya, program magang semacam ini itu sangat bermanfaat ya kira-kira ya untuk kita semua, minimal bagi
teman-teman semuanya yang punya paspor ya, mungkin ini ya ada yang sudah punya paspor tapi masih kosong-kosong gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu manfaatkanlah program-program kayak gini agar paspornya ada isinya. Mungkin ya. Oke, jadi apa ya? Bentar. Memastikan lagi jalan. Oke. Ya, jadi program magang ya. Kalau saya nggak tahu di Untak ya. Sebenarnya kan Walailak itu kerjasamanya macam-macam. Kayak tahun kemarin, bukan tahun kemarin, baru beberapa bulan yang lalu itu ada juga mahasiswa dari Indonesia, kampusnya kebetulan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, siapa nih yang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY ya? Nah, mereka juga lumayan banyak ya, saya nggak tahu berapa totalnya, cuman yang saya sempat ketemu itu ada 4 apa 5 ya, atau bahkan 6 orang ya. Sayangnya kami nggak sempat podcast ya, padahal udah merencanakan gitu, tapi ya begitulah ya, sibuk dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi ya, nih adik-adik yang dari UMY kemarin. Nah, program mereka itu bukan magang, tapi istilahnya apa ya, exchange. Ya, exchange student. Jadi kayaknya mereka itu begini, 1 semester kuliah di sini gitu. Jadi exchange student itu kayak gitu maksudnya. Nah, selama 1 semester kuliah di sini, nilai-nilai dan transkripnya itu bisa digunakan di Indonesia gitu. Jadi nggak perlu mengulang lagi kuliah di Indo gitu. Atau mungkin beberapa mata kuliah yang tidak diberikan di sini bisa diambil di Indo. Cuma sebagian yang sudah yang sudah diambil di Walailak itu nggak perlu lagi diulang di Indo gitu. Nah, itu yang exchange student. Mereka relatif lebih lama di sini, kalau nggak salah ya 1 semester ya, 6 bulan ya. Iya, 1 semester. Nah, 1 semester. Nah, ini yang teman-teman yang sekarang ini yang saya baru tahu ya, program magang. Nah, itu kalian ngapain aja gitu di sini ya? Coba Macam-macam ya kita Mbak di Geraldine sini ya. magangnya. Kalau aku sih di School of Law itu eh, kebetulan sekarang belum waktunya kuliah, jadi masih bantu-bantu staff di School of Law yang mungkin School of mereka Law ya. ya mungkin mereka membuat jurnal atau ada acara apa, ada meeting gitu, mungkin bisa membantu sedikit-sedikit. Oh gitu ya. Mungkin Oke. nanti kalau kuliahnya sudah mulai semester baru, mungkin akan lebih sibuk lagi sepertinya. Karena ini Iya. belum kuliah ya. Iya, belum. Jadi kami merekam video ini pada bulan Mei, tanggal berapa sekarang? 23 ya, 23 Mei. Jadi saya nggak tahu ini nanti videonya kapan rilisnya. Cuma biar teman-teman tahu, 23 Mei 2026. Nah, ya, ini suasananya masih liburan kuliah, dan kuliah baru mulai itu bulan apa ya? Bulan Juni. Juni, ada tanggalnya nggak tahu nggak? Sekitar 15 Juni. Jadi pertengahan Juni itu baru ada sudah mulai perkuliahan. Ini maksudnya terutama untuk yang perkuliahan reguler ya. Yang ya reguler apalagi. Kalau yang mahasiswa baru, saya kebetulan mungkin teman-teman sudah ada yang pernah nonton konten sebelum saya, konten sebelumnya, yaitu pengalaman saya mengajar di sini. Nah, saya mengajar di namanya itu Pre-English Summer Course gitu. Jadi perkuliahan atau ya kursus gitu ya, untuk persiapan atau pra mata kuliah bahasa Inggris gitu istilahnya. Jadi nanti di perkuliahan reguler itu mereka kan ada mata kuliah bahasa Inggrisnya nih. Nah, ini pra gitu ya. Makanya pada bulan ini khusus ya, full bagi mahasiswa baru ya yang baru masuk, itu mereka sudah kuliah dan full dari Senin sampai Sabtu itu kuliah. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris tok gitu. Dan itu ya lumayan ya. Mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi seharian bahasa Inggris sampai kalau bahasa Surabayanya sampai butek gitu ya, sampai ngelontok gitu ya rambutnya. Dan itu sampai 1 bulan penuh, Senin sampai Sabtu.
bagi mahasiswa baru itu udah perkuliahan, tapi bukan perkuliahan wajib ya istilahnya. Nah, yang wajib itu nanti bulan Juni ya, tanggal 15. Nah, itu nanti akan lebih full. Sekarang aja udah full ya. Kampus Iya, sudah sekarang rame, udah rame banget. Bulan lalu, bulan apa? Bulan April itu masih sepi banget di sini. Saya kebetulan udah di sini dan langsung berubah drastis ya. Masuk bulan Mei langsung rame banget ya. Yang namanya kantin itu udah full. Nah, bulan Juni akan lebih full lagi. Jadi karena mahasiswa senior itu sudah balik ke kampus dan apa ini namanya akan kuliah seperti biasa gitu. Nah, itu ya. Jadi bulan Juni itu kalian akan lebih sibuk lagi Iya, gitu lebih ya. sibuk lagi. Nah, Kita oke. juga kebetulan ada tugas-tugas luaran-luaran dari kampus Untak sendiri yang harus Oh, ini dari diselesaikan. Untak. Iya, Pak. Jadi dari Untak sendiri itu memang mewajibkan ada beberapa luaran untuk mengkonversi nilai-nilai mata kuliah yang tidak kita ambil yang sudah terkonversi atas program magang ini. Oke, oke, gitu. oke. Itu yang apa? Semuanya. Oke, oke, oke. Semuanya. Oke, Jadi oke. program magang ini memang dikonversikan ke mata kuliah itu dan kita harus membuat luaran Oke. sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi Luarannya semuanya- itu penelitian riset gitu ya. Iya, begitu. Oke, jadi memang apa ini namanya berbeda ya magang dengan exchange. Karena magang itu ya apa ya? Kalau di Indo namanya KKN mungkin ya atau gimana? Magang sama KKN ini sama nggak? PKL ya. PKL. PKL itu apa namanya? Kepanjangannya? Praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan. Jadi kalian magang di sini itu sudah memenuhi kewajiban PKL kan? Nggak perlu PKL lagi di Indo kan? Betul. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi magang itu PKL. Enaknya bagi mereka magangnya atau PKL-nya di Thailand. Ya, sambil liburan tipis-tipis lah ya. Oh iya, jadi magang PKL sekalian liburan. Nanti kita bahas ya mereka udah liburan atau ngapain aja. Aduh. Cuma ini kita tanya dulu kalau Kak Afril magangnya ngapain aja? Aku magangnya itu ditempatkan di School of Education dan di sana itu job desk untuk aku dan Nova itu yang sama-sama di School of Education itu sebenarnya cukup banyak ya, tapi masih belum bisa mulai karena perkuliahan regulernya belum mulai. Jadi masih nunggu bulan depan lagi untuk next activity-nya Sama gitu ya? sama. Mungkin akan lebih sibuk dan sejauh ini kami ada bantuin public relation team kayak gitu atau bantu untuk manage akun Instagram dan akun Facebook di School of Education Affairs International gitu, kayak ngupload konten-konten kayak habis Zoom dengan universitas lain kayak gitu. Terus kami juga diminta untuk membuatkan kayak daily vlog, weekly vlog kayak gitu, Video. iya. Oh. Itu sebagai tugas kami sebagai intern student di sini. Yang nyuruh siapa? Yang nyuri itu salah School satu of Education? Bukan. Acan Kiki namanya, dosen dari Indonesia yang di Oke. School of Education, Acan Mudah-mudahan Kiki. Acan Kiki nonton ya. Halo Acan Kiki. Terus itu vlognya di upload di mana? Untuk vlognya itu bisa di-upload di Facebook sama di Instagram gitu. Oke. Terus kami juga diminta untuk interview student yang went abroad ke Indonesia. Kemarin kami baru saja interview student dari Walailak yang pergi ke Yogyakarta untuk mengajar di sana. Jadi mereka mengajar soal culture Thailand di sana, terus mengajari bahasa Thailand dikit-dikit kayak gitu di SMA. Saya lupa nama SMA-nya apa, tapi yang pasti di sekolah ya di SMA. Oke. Gitu. Di Jogja ya? Ya di Jogja. Di Jogja. Oh, jadi ikut bantu-bantu interview gitu ya. Oke. Oh ya, nanti boleh nggak di-share juga Kak ininya apa Facebooknya atau Instagramnya yang tadi yang vlog itu ya? Iya, Siapa boleh. tahu teman-teman penasaran gitu kan. Kalau yang punya aku kan ya perspektif aku ya, POV-nya POV Pak Fikri gitu. Nah ini kan POV dari kalian gitu, mungkin beda gitu. Ya, mungkin kalau bisa di-share ya Kak ya. Ya, oke, sip. Oke, selanjutnya mungkin Kak Stefani. Jadi aku magangnya di School of Finance, Finance Accountancy and and Finance oke. ya. Ya itu kurang lebih jadi asdos sih sebenarnya. Asisten Jadi dosen ya. ya bantuin buat ngatur jadwal, kemudian jadi editor buku. Oh, editor buku juga. Iya, ini ajan saya mau apa
nyetak buku gitu kan. Jadi disuruh bantu jadi editor gitu kayak apa yang tiponya, nyari gambar Oke, oke, gitu-gitu. oke. Kemudian ada program SDGS itu SDGS, oke. itu ikut itu juga. Terus sama mungkin bantuin staffnya. Oh, bantuin Iya, staff. jadi Oke. supporting staff gitu. Itu aja sih, Oke. nggak susah-susah. Oke. Banyak ya ternyata ya. Coba kita selesaikan dulu, nanti ada komentar dari saya, dari Kak Nova mungkin. Kalau dari saya mungkin sama kayak Kak Afril, Mhm. karena kita sama-sama dari psikologi, jadi di sini tuh bantu-bantu dulu karena belum mulai perkuliahan. Oke, Tapi nanti kalau sudah mulai perkuliahan, mungkin kita mulai mengkonversi mata kuliah yang kita ambil di Indonesia. Salah satunya tuh kayak modifikasi perilaku, karena kita kan dari psikologi, jadi ya banyak-banyak tentang mental health atau perilaku manusia seperti itu. Dan rencananya kita akan ditempatkan di Smile Center. Smile Smart Center. Ya, Smile Smile Smart Smart Center, Center. Nah, oke. di situ kalau misalkan ada mahasiswa yang mungkin burnout atau stres karena perkuliahan, itu bisa datang ke kita dan kita bisa kasih advice untuk mereka seperti itu. Oke. Nah, kebetulan kita juga di sini konversi KKN, Pak. Jadi selain magang, kita juga KKN di sini. Oh, gitu sekalian. Iya, Oke. selain seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini ya yang Kak Afril sama Kak Nova ini sebenarnya agak melenceng dikit ya. Kan kakak-kakak ini psikologi gitu ya. Tapi tempat magangnya di School of Education, pendidikan gitu ya. Karena di Walailak ini masih belum ada psikologi. Oh gitu, belum ada fakultas psikologi gitu ya. School of Education itu mungkin di Indo ya FKIP gitu ya, FKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, tapi nanti akan ditempatkan di tadi ya Smile Smart Center. Nah, itu lembaga konseling mungkin ya maksudnya ya. Nah, itu sangat pas lah kira-kira. Dan itu insya Allah di bulan Juni ya mulai beroperasi. Oh, luar biasa ya. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya yang dikerjain ya. Dan mungkin karena di bulan ini masih libur, jadi teman-teman ini dimanfaatkan di banyak hal gitu ya, yang kesannya tidak ada kaitannya dengan bidangnya masing-masing ya. Iya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Tapi saya kira nggak ada jeleknya mungkin ya, tetap bagus ya nggak? Kita mengusahakan seproduktif mungkin ya, Seproduktif meskipun mungkin. meskipun belum ada banyak tugas dari Walailaknya ya. Kita juga masih menyicil-nyicil untuk Nyicil-nyicil. tugas-tugas luaran dari Untak sendiri. Oh iya, di Untak sendiri itu. Jadi double loh kerjaan. Jadi kita mengabdi 2 kampus guys. Untak dan Walailak juga gitu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi memang kakak-kakak ini adalah superwoman ya atau Wonder Woman ya, jadi bisa mengerjakan apapun dan banyak hal. Dan mungkin nanti teman-teman atau adik-adik yang nanti mungkin tertarik ya mengikuti program ini, jangan membatasi diri juga mungkin ya. Jadi saya mah bidangnya hukum, kalau bukan hukum nggak mau saya ngerjain, jangan kayak gitu ya. Jadi siapa tahu meskipun tidak ada kaitannya dengan bidang teman-teman atau adik-adik, hal itu bisa bermanfaat lah untuk diri kita sendiri ataupun untuk karir dan seterusnya. Mungkin gitu ya. Oke, ini banyak banget ini kalau mau dibahas ya. Cuman saya kira ada lagi nggak yang mau dibahas tentang magang ini? Mungkin istilahnya kesan gitu ya, atau suka dukanya gitu. Suka duka. Khusus untuk magang ya, untuk magangnya. Berarti khusus di sini. Jadi Sini. kan kalian magang nih, Ya. nah udah ngerjain apa aja dan seterusnya kayak tadi udah diceritain nih. Nah itu gimana suka dukanya? Kalau nggak salah kemarin dikasih ruangan ya kan? Saya pernah main, ini mungkin nanti saya tunjukin ruangannya Kak Stefani, Kak Geraldine. Saya belum sempat ke ruangannya Kak Afril sama Kak Nova karena di hospital ya, di rumah sakit, jadi lumayan jauh. Sementara Kak Geraldine sama Kak Stefani itu ruangannya satu gedung sama kantor saya. Jadi ya gampang lah, tinggal jalan gitu aja. Nah, yang saya lihat atau saya dengar dari teman-teman sendiri itu lebih banyak
nggak ngapa-ngapain daripada ngapa. Nah, itu bener apa nggak atau gimana coba? Itu sebenarnya ya karena kita ruangannya itu satu orang satu, jadi kita kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi sebetulnya kita juga kayak pusing sendiri di dalam ruangan itu. Kayak misal kita tiba-tiba dikasih tugas apa gitu sama staff atau sama Oh, dosen gitu ya. dari Oke, oke. Walailak, tapi karena kita kendala bahasa Thailandnya yang kita kurang mengerti ya, mereka juga kurang mengerti bahasa Inggris, jadi kayak kita bingung, mereka bingung, sama-sama bingung. Oh, Jadi gitu. iya sebetulnya kita juga masih mencari-cari cara untuk Komunikasi. ya komunikasi dan lebih baik ke depannya ya supaya kelihatan bekerja. Padahal juga bekerja. Tetap bekerja ya Tetap meskipun cuma di bekerja, ruangan iya, gitu. betul. Dan dari yang lain mungkin suka dukanya khusus untuk magang ya. Nanti baru kita bahas suka duka hidup di Thailand secara Nah, ini untuk oke. magangnya aja. nih. Oke, kalau dari aku sih paling nggak ada dukanya ya, karena startnya itu nanti 5 Juni kalau di Oh, saya. masih ini ya. Nah, jadi paling sukanya itu ya kurang lebih pekerjaannya masih muda, Masih masih muda. manusiawi. Oke, oke, oke. Dan mereka kebetulan di tempat aku tuh bisa bahasa Inggris sangat fluent, Oh jadi ya, kayak ini ya School of tidak- Finance ya. ya, Oke. jadi tidak ada miskom di Oke, sana. jadi nggak terlalu ada kendala di komunikasi ya. Ya, terus yang sukanya lagi tuh setiap hari Jumat ada aja jajan yang dikasih. Waduh, enak banget. Free. Gitu. Oke, berkat ya. Kalau Oke, ya. gitu aja sih kalau Oke, mantap. April dulu. Kalau aku mulai dari dukanya dulu sih. Oh, boleh. Kalau tadi Kita Kak harus Stefan nggak ada. bangun cukup pagi ya untuk naik busnya itu. Oh, naik bus. Naik Oke. busnya itu. Karena dari dormitory itu ya beda ya dari kakak-kakak ini. ke office kami, kebetulan office kami itu di hospital, jadi hospital tuh isinya nggak cuma hospital tapi ada juga office gitu. Nah jadi office-nya School of Education itu ditempatkan di hospital dan aku sama Nova itu harus bangun cukup pagi. Kalau Nova bisa lebih pagi lagi bangunnya daripada aku karena dia siap-siapnya lebih lama. Nah saya tuh agak sulit bangun pagi karena saya bukan morning person kan. Jadi itu agak bikin capek di pagi hari gitu dan bikin cepet lapar juga kayak gitu. Terus duka yang lain itu ada language barrier sama staff-staffnya. Oke. Jadi nggak semuanya di School of Education itu bisa bahasa Inggris Bisa bahasa kecuali kayak dosen-dosennya. Acan-acan itu Englishnya cukup bagus kayak gitu. Jadi kalau misalkan sama staff gitu mau nanya hal-hal yang simple kayak gitu, kadang nggak enak ya langsung nanya sama dosen gitu. Mau nanya sama staff dulu, itu kayak ada kendala bahasanya gitu loh di situ. Mereka kurang bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Ada kendala bahasanya, mereka nggak ngerti saya ngomong apa dan saya juga nggak bisa bahasa Thailand kayak gitu. Kayaknya kita semua nggak ada yang bisa bahasa Thailand secara ini ya. Lancar. Mungkin Kak Geraldine lumayan. Lumayan kalau Geraldine. Untuk sukanya pekerjaannya masih baik-baik aja sih, masih manusiawi kayak gitu, masih kayak belum terlalu sibuk jadi ya biasa aja gitu. Dukanya cuma itu aja sih, nunggu busnya yang lama, pulangnya juga nunggu busnya juga lama gitu. Jadi udah capek sore-sore nunggu bus lama lagi itu bikin makin capek gitu sih. Kalau dari magangnya mungkin nggak ada sih. Nggak ada Lebih ya. ke nunggu busnya. Nunggu bahasanya. Oke, selanjutnya Kak Nova. Ini juga sama, ini satu station ya di Ya, hospital. kalau aku dukanya sama seperti yang dibilang Kak Afril, yaitu kayak ada language barrier antara kita sama staffnya, tapi sejauh ini mereka cukup ramah, semuanya tuh ramah sama kita, kayak welcome gitu loh. Kita nggak ngerti apa, mereka berusaha membantu meskipun ada batasan bahasa itu, tapi mereka berusaha membantu kita Berusaha sebaik membantu. mungkin. Terus ada kesamaan juga sama Stephanie, kita tuh sering dikasih kayak snack gitu, makanan. Lumayan lah ya. Oke. Ya pokoknya sejauh ini menyenangkan lah ya, selain nunggu bus itu. Selain nunggu bus ya. Staffnya ramah-ramah di School of Education. Oke. Berarti dukanya cuma di bisnya aja. Memang ini sedikit ya tentang bis ya. Bis di Walailak ini kan gratis ya. Itu mungkin satu harus diapresiasi. Terus yang kedua apa namanya? Ada gitu. Karena Walailak ini lumayan besar loh ya. Aku nggak tahu kalau dibandingin sama Untak Surabaya lebih besar mana ya. Oh, jauh. Walailak ini nggak tahu satu kecamatan atau berapa. Karena besar banget gitu. Jadi kalau untuk jalan kaki hampir nggak mungkin
Kecuali apa namanya? Ya pertama kalian mampu jalan ya. Karena bisa berkilo-kilometer ya untuk sampai ke gerbang paling luar sana ya untuk ke jalan raya. Jauh banget itu. Meskipun ada beberapa mahasiswa ya teman saya yang dari Afghanistan itu jalan loh. Ke Lotus itu jalan itu. Karena memang mereka lebih suka jalan gitu ya. Dan itu tiap ya cuma beberapa orang aja yang mau. Kalau yang lain, waduh, saya nggak yakin. Saya aja jalan dari dorm ke mana namanya? Ke office ya, ke C4 atau C5. Aduh, nggak sanggup lah, nggak kepikiran. Nah, bus itu sangat membantu gitu ya. Cuma sayangnya bus itu pertama sebenarnya mereka mungkin sesuai jadwal ya, ada jadwalnya gitu ya. Tapi khusus untuk bus yang di dalam kampus, jadi kampus Walelak itu kayak ini guys, apa namanya? Ya kayak ketupat gitu ya, atau istilahnya apa ya? Kotak gitu ya, tapi kotak yang itu apa sih namanya? Lebar. Iya, bukan jajar genjang ya, bukan ya? Bukan, tapi kotak tapi yang dibalik gitu ya, kayak gini ya gitu. Nah, itu kalau di dalam kotak itu aja, itu busnya bus nomor 1 itu selalu ada. Ya, hampir 15 menit sekali itu ada ya. Terutama di jam-jam kerja ya, jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 12. Oh, itu selalu ada itu, 15 menit sekali atau paling lama ya 30 menit lah. Nah, khusus untuk adik-adik ini, Kak Afril sama Kak Nova, ini di hospital. Hospital itu udah keluar dari kotak Ya, ini gitu. di luar. Itu yang arahnya menuju jalan raya ya, jalan umum ya. Nah, itu harus naik bus nomor 3 namanya. Nah, bus nomor 3 itu paling sulit di sini. Pertama, bus nomor 3 itu arahnya pasti ke luar kampus ya. Terutama yang paling jauh atau pemberhentian terakhir itu di Lotus ya namanya. Itu supermarket terbesar dan yang terdekat di sini di Walelak ya. Jadi itu memang bus nomor 3 itu memang diperuntukkan untuk ke Lotus ya. Karena mahasiswa kan belanja gitu ya untuk makan dan seterusnya. Nah, jadi untuk ke hospital atau rumah sakit jalurnya sama ke situ. Nah, sementara bus nomor 3 ini memang agak susah ya. Saya pernah nunggu bus nomor 3 di hospital 1 jam lebih, bahkan hampir 2 jam. Dan terutama mungkin itu karena lagi liburan waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu, kalian paling lama berapa jam nunggu ya? 30 menit. 30 menit ya, setengah 30 jam ya. Oke, tetap lah gitu. Maksudnya nggak lama-lama banget juga. Nggak lama-lama. Tapi hati-hati kalau kalau bisnya udah melewati itu ya, melewati hospital, wah itu alamat 1 jam. Sudah pernah Ya, udah kelewatan pernah, bus. Busnya ngebut banget waktu itu. Ngelewatin kita dan kita tuh belum sempat nyebrang waktu itu. Dan nunggunya itu kayaknya lama ya, Nov. Sejam kayaknya. Itu karena hari pertama gak sih kita masih belum tahu gitu loh algoritmanya. Jadi kayak biasanya langsung besi. Kita belum sempat ngeberhentiin gitu. Dia ngebut banget. Ngebet banget ya. Dan kalau nggak salah kalian juga pernah cerita pernah kesasar atau gimana gitu ya. Pernah. Lagi-lagi ini masih masalah bus ya. Bus 3 itu ada spesifik driver, salah satu driver yang sebenarnya semua supir tuh nggak bisa bahasa Inggris. Cuma ada satu spesifik driver dari bus 3 itu yang udah nurunin kami 2 kali dan itu nggak ke rumah sakit. Pertama kami diturunin di seberang hospital dan itu jalannya jauh banget dan capek banget sampai office cuma ngos-ngosan doang. Terus yang kedua dapat lagi sama sopir yang sama. Itu kami cuma dibawa puter-puter area kampus itu, terus kami dibalikin lagi ke halte tempat kami, student center tempat kami nunggu awal bus 3 itu. Ya. Jadi kami balik lagi ke titik awal kayak gitu. Oh ya Allah. Padahal sudah sesuai rute. Iya, bis 3 itu kan aslinya harusnya rutenya keluar kan. Bis 3 Heeh. itu aslinya rutenya keluar. Oh, Tapi waktu itu dia nggak keluar. nggak keluar, dia cuma Ya muter-muter di Allah. kampus. Entah mengapa satu driver ini tuh kayak problematik gitu loh. Menurut kami berdua. Iya. Iya. Ya intinya memang ini ya, bus itu tantangan untuk orang baru sih dari dulu ya. Positifnya dia gratis. Positifnya itu gratis ya, dan istilahnya enak ya, AC juga kan. Terus terutama di musim-musim panas kayak kemarin, terus musim hujan kita ya nggak kehujanan gitu ya. Oke, itu tadi khusus untuk magang ya secara keseluruhan. Nah sekarang kita bahas tentang suka duka dan apa sih yang kalian suka
ya selama tinggal di Walelak atau Thailand secara umum? Atau apa aja sih yang dukanya boleh, sukanya boleh? Secara umum ya, ini apapun lah bebas. Apa mungkin ya salah satu sukanya adalah udah dapet pacar orang Thailand. Waduh. Kan ganteng-ganteng gitu. Ya, silakan, bebas. Kalau dari aku sukanya suka kalap ya. Karena hari Senin ada pasar, hari Kamis ada pasar, Jumat Sabtu Minggu juga bisa ke pasar. Jadi sukanya bisa belanja, bisa jajan banyak, tapi dukanya ya tiba-tiba udah habis. Uangnya habis. Tiba-tiba udah habis beberapa juta. Ini belum 2 minggu. Itu sih. Itu ya. Ya. Oke. Kalau panas banget, kalau hujan lumayan sering sih di sini. Mungkin karena udah musim hujan ya, Iya. udah masuk musim hujan, jadi hampir tiap hari deh. Dan ini sebenarnya ini mungkin sedikit ya sebelum kita lanjut ya. Sebenarnya kami rencana mau podcast, mau ngerekam video ini di danau ya, di danau WU yang di depan sana, biar inilah backgroundnya bagus gitu ya. Teman-teman nggak bosen ngeliatin kita aja. Nah, sayangnya tadi hujan lebat ya. Hujan lebat dan memang sore itu lebih sering hujan daripada terang gitu ya. Nah, ini malah sekarang udah terang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting informasinya dapat ya ke teman-teman semuanya dan bermanfaat gitu. Nah, kalau teman-teman tanya kami lagi di mana? Kami ini lagi di kantin ya. Kantin Cor Pradu namanya. Nah, ini kantin utama dan yang terbesar di sini di Walelak. Dosen, mahasiswa semua kalau terutama makan siang ya. Waktu istirahat itu mereka kesini biasanya dan pasti full banget ya. Kayaknya beberapa konten saya ada yang menunjukkan tentang suasana makan siang ya di hari aktif kayak gini itu full banget. Nah ini ya kita di kantin teman-teman. Oke lanjut. Siapa lagi? Ya suka dukanya tinggal di Thailand tadi kalap ya sampai habis jutaan. Kalau aku sukanya itu di sini untuk adaptasi makanannya nggak sulit karena makanannya nggak Beda-beda banget. nggak beda-beda banget lah dari Indonesia gitu. Ya ada yang beberapa yang beda tapi ya nggak sebeda itu juga. Terus kalau aku sukanya di sini tuh di Walelak ya. Ini tuh banyak anjing liarnya karena aku suka liat anjing. Aku dog lover jadi suka ngeliat anjing gitu kalau di sini. Terus dukanya mungkin di sini karena lagi musim hujan ya. Jadi jemuran tuh sulit kering ya. Sulit kering karena saya tuh nyuci sendiri, nggak laundry. Jadi sulit kering kayak gitu. Sama sukanya di sini itu banyak marketnya. Kayak hari Senin ada market, hari Kamis ada market, weekend ada market kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Mungkin maksudnya market gini ya teman-teman ya, pasar ya. Kayak bazar kalau di Indonesia itu namanya bazar gitu ya. Nah, kita ini kan kampusnya agak masuk ke dalam ya. Dari peradaban gitu atau dari apa namanya? Keramaian gitu. Jadi betul-betul jauh dari peradaban. Kalau kalian nggak punya motor, nggak punya kendaraan pribadi, ya yang bisa diandalkan ya bis itu gitu ya. Sementara tadi kita udah ceritain bahwa untuk naik bis itu ada tantangan tersendiri. Nah, untungnya setiap Senin dan Kamis itu ada pasar malam atau bazar gitu ya. Mulainya biasanya dari jam 3 gitu ya. Jam 3 sampai jam 8, paling lama jam 9. Biasanya jam 8 atau jam setengah 8 itu udah mulai tutup gitu ya. Nah, itu Senin sama Kamis. Dan itu pasarnya di dalam ya, di dalam kampus. Kalau hari Senin itu lokasinya di mana, Kak? Di depan lah ya, di depan dorm. Jadi kita keluar gerbang dorm itu jalan dikit aja udah sampai gitu. Iya kan? Asrama gitu. Nah, yang hari Kamis itu agak jauh dikit. Sebenarnya jalan pun bisa kalau mau, tapi lumayan ya. Kalau mau ke sana itu ada kendaraannya sendiri. Mungkin nanti saya tunjukin ya fotonya. Itu kayak odong-odong lah gitu ya. Atau di sini apa istilah? Tuk-tuk gitulah. Nah, itu hari Kamis ya. Di lokasinya di Botanical Park. Gitu. Oke, lanjut mungkin. Ya, Kak Nova. Suka dukanya ya di Thailand secara garis besar. Kalau menurut aku sendiri itu karena aku di sini sebagai Muslim itu cukup tricky untuk mencari makanan. Tapi di sini tuh mereka ada logo halalnya tersendiri guys. Jadi kalian harus pinter-pinter ngelihat si logo halalnya itu atau penjualnya yang berhijab lah. Berhijab betul lah. Ya.
kalau sukanya sih di sini banyak store kayak 7-Eleven gitu yang mungkin di Indonesia nggak ada gitu. Jadi kita bisa cobain snack-snack yang mungkin di Indonesia nggak ada gitu. Dan aku sendiri lumayan suka nge-explore makanan-makanan baru di sini. Oh gitu. gitu, oke. Mungkin Iya. ada spesifik makanan atau snack apa yang pernah dicoba terus Kak Nova suka atau nggak suka gitu gimana? Milk bun. Milk Milk bun bun. itu pernah viral juga ya di Indo. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, itu dia dari Thailand kebetulan. Oh gitu. Nah, Ya kayaknya aku pernah dengar deh itu. Iya, nah waktu saya sampai di Sampai sini langsung nyoba. iya, langsung Oh, nyoba oke, milk bun oke. itu dan ternyata rasanya kurang lebih sama kayak yang dijual di Indo. Oh. Iya. Oke. Terus habis itu juga Thai tea. Di sini kan nyebutnya catai. Cata ini ya, Ya, catai terutama ya. kayak gitu. Ini. Ya. Nah, jadi ya saya mencoba makanan-makanan yang viral di Indo yang viral di asalnya Indo. dari Thailand. Asli Ya, Thailand asli. gitu ya. Oke. Ya, uji. Dan secara umum suka atau gimana? Secara umum kurang lebih sama sih rasanya kalau menurut Jadi nggak saya. kaget ya? Nggak kaget. Cuma di sini harganya mungkin lebih murah. Kalau lebih di Indo murah. kan mereka lebih mahal karena mungkin itu makanan dari luar gitu. Oh gitu, oke. Iya. Oke. Ada lagi Kak Nova? Sudah. Sudah. Oke, kalau dari aku mungkin yang pertama cuacanya. Cuaca, Karena nggak begitu, kadang panas banget sih. Oh betul. Tapi kadang juga enggak, dan yang aku paling suka tuh di sini nggak ada polusi. Maksudnya kalau di Indo ya menurut aku tuh, apalagi Surabaya ya, itu polusinya kayak di mana-mana. Sedangkan kita ini di area sini tuh kayak banyak pohon-pohon apa Banyak gitu, jadi green pohon, ya, campus udaranya gitu loh. segar gitu Iya. ya. Jadi sangat menyehatkan ya. Tapi ya minusnya kalau lagi hujan ya itu jemuran sama kayak katanya April. Kering-kering ya. Terus sukanya lagi tuh barang-barang di sini tuh murah menurut saya. Menurut aku Barang ya. kayak apa coba? Kayak kita kan kemarin beli buat kayak jemuran, hanger, karena kan nggak mungkin bawa di koper Oh, ya. iya banyak banget Nah, nanti. itu tuh murah-murah menurut Oke, aku ya. Terus makanan-makanannya sebenarnya aku Kurang suka. bingung ini mau suka apa duka karena makanan asli Thai itu kan kebanyakan seafood. Seafood. Nah, aku tuh alergi seafood, Seafood ya. tapi pengen nyoba. Jadi kayak bingung itu suka atau duka ya. Terus mungkin yang terakhir sebenarnya duka sih kayaknya ini, karena orang-orang di pinggir jalan itu kayak kalau kita mau belanja mereka nggak paham bahasa Inggris. Oke. Itu susah banget mau belanja, kayak pakai bahasa isyarat itu agak aneh ya, takut dikira nggak Bahasa bisa Tarzan. ngomong. Padahal sebenarnya nggak bisa bahasa Thailand, nggak bisa bahasa Thailand, tapi bisa pakai bahasa Inggris. Ya tapi mereka bisa nggak ngomong paham. tapi nggak bingung Iya. ngomongnya gitu Ya, ya. jadi kayak gini-gini doang. Gitu aja sih. Ya, itu memang ya komunikasi teman-teman ya. Kalau kalian ke Walelak atau mungkin terutama bukan di kota-kota besar ya, kayak Bangkok, kayak Phuket, Phuket kan kota besar terutama itu wisata ya, kayak Bali gitu ya. Betul. Nah, itu rata-rata pinter bahasa Inggris. Iya. Mahasiswaku mahasiswa Walelak ya yang asalnya dari Phuket tuh lumayan pinter bahasa Inggrisnya. Jadi nggak bisa tektok gitu loh ngomongnya. Nah, kalau yang bukan dari kota-kota besar itu biasanya kurang bisa ngomong bahasa Inggris. Saya pernah satu hari ya, itu buat teman saya, si Suhail orang Pakistan, mungkin teman-teman udah nonton videonya, yang saya sering lah si Suhail itu masuk ke video saya. Itu saya beli ayam goreng ya, ayam goreng. Nah, saya kalau makan ayam, apapun ya, goreng atau gulai atau apapun, yang saya suka itu bagian paha. Saya hampir-hampir nggak mau makan bagian lain, dada atau apalah gitu ya. Pokoknya saya pengennya paha bawah atau paha atas, bebas. Yang penting paha. Nah, pas pertama kali di sini kebetulan ada si Suhail gitu ya, bingung ngomong bahasa Inggris ya. Bilangnya begini, saya bilang I want chicken leg gitu ya. Atau aku waktu itu lupa bahasa Inggrisnya paha apa gitu, atau chicken thigh gitu kan. Orangnya juga bingung, nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Terus karena sama-sama bingung, aku tunjukin pahaku gitu. Terus saya ketawa-ketawa dia. Ya Allah, ya begitulah ya. Namanya komunikasi ya. Jadi nggak usah khawatir, tapi teman-teman meskipun nggak bisa bahasa Thailand,
Dan meskipun bahasa Inggris kalian juga jelek, mereka juga jelek bahasa Inggrisnya, itu kita bisa pakai bahasa isyarat ya kan, bahasa Tarzan lah istilahnya. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak. Saya kira itu sih. Apalagi mungkin ada yang mau disampaikan, motivasi dan seterusnya mungkin terakhir Mungkin dari. Bapak punya pertanyaan lain nggak? Oh, nggak ada, udah habis kayaknya. Oke. Coba. Atau ada yang kalian mau tanya aku boleh juga. Mungkin kalau dari aku, kalian yang masih takut-takut buat keluar negeri, belajar di luar negeri, aku kurang nih bahasa Inggrisnya gini-gini, gak usah takut, kalian coba aja dulu, karena kalau kalian gak mau nyoba, kalian gak bakal tahu. Betul sekali. Nanti kalau kalian keluar negeri juga bakal ketemu teman-teman baru yang pastinya akan membantu kalian untuk beradaptasi di negara tersebut. Gitu. Jadi jangan pernah takut ya. Dan insya Allah selalu ada orang baik kayak saya. Aduh, nggak enak ya ngomongin sendiri. Mungkin sedikit tambahan ya dari aku. Kalau mau ke negara lain, mau ke Thailand gitu, pelajarin dulu simple basic phrases-nya yang dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Mau nanya ini berapa, kayak gitu tuh harus tahu. Jadi ketika udah sampai di sini nggak bahasa Nggak isyarat kagok bingung ya. kayak gitu. Jadi harus bisa sedikit-sedikit simple basic phrases-nya, itu banyak tutorialnya di YouTube, bisa cari di mana aja. Betul. Dan menurut saya itu penting juga untuk ngapalin angka-angka ya di sini kayak gitu. Nggak usah sampai puluhan, sampai pokoknya yang banyak itu nggak usah gitu loh. Simple dari 1 sampai 10 aja kayak Ya, gitu. karena kita pesan makanan juga nggak mungkin ratusan ya gitu. Paling ya 1, 2. Iya gitu. betul. Saya merasa mereka bakal lebih respect sama kita sebagai foreigner kayak gitu. Kalau misalkan kita bisa willing mau untuk Menggunakan learning about their language dan culture kayak gitu, mau berusaha komunikasi dengan bahasanya mereka gitu, mereka I think mereka bakal lebih respect sama kita kayak gitu. Jadi jangan lupa kalau mau ke luar negeri kayak gitu, usahakan untuk belajar dulu simple basic phrases-nya. Nanti kalau udah di sini mau beli makanan, mau beli-beli hal-hal yang simple, nggak bingung, nggak harus repot-repot bahasa isyarat mulu kayak gitu. Itu aja sih. Kalau dari aku ya, khususnya buat teman-teman yang mau datang ke Walailak University, entah itu mau studi exchange atau magang kayak kita ini, mungkin kalian bisa persiapkan dari sekarang untuk belajar bahasa Thailandnya. Iya, sama ya. Belajari Ya, bahasa Thailand. meskipun bahasa Inggris penting, tapi bahasa Thailand di kehidupan sehari-hari juga penting, sangat-sangat penting. Apalagi kalau di bus ya, nanti kalian diturunin di tengah jalan kayak kakak-kakak ini. Jadi lebih baik dipersiapkan dulu secara matang ya. Meskipun di sini juga masih bisa belajar-belajar sedikit-sedikit, tapi lebih baik dipersiapkan. Dipersiapkan ya sebelum berangkat. Oke. Kak Stefani? Kalau aku mungkin agak panjang dikit, nggak Boleh, apa ya. boleh, Kak. Mau bilang makasih buat Untak Surabaya ya, Yeay, karena udah Untak. memfasilitasi kita sampai sini, walaupun ya begitulah. Dan untuk kaprodi aku Ibu Made, karena mempermudah luaran ya. Luaran aku mudah banget soalnya Pak, gak aneh-aneh kayak mereka-mereka ini. Makasih Bu Terus, Made ya. Iya Bu Made Made. namanya. Terus paling pesan buat yang mau kesini, khususnya buat Walailak ya, pasti anak-anak Untak bakal ada yang mau kesini juga. Oke. Nah, mungkin menurut aku siapin banyak sih, mulai ya sama kayak mereka bahasa, terus mungkin ini menyiapkan ikut KKN dulu deh kalau menurutku, karena Oh, menurut gitu ya? aku kalau kayak mereka berdua ini agak susah, maksudnya semakin berat tugasnya di sini karena mereka belum KKN. Tapi kebetulan aku sudah KKN, jadi Oke. lebih mudah gitu. Apalagi di prodi Admis itu semua dimudahkan. Oke. Kenapa kok bisa beda? April Nova belum KKN, kalian lebih tua atau gimana? Kita satu angkatan kok. Mungkin beda prodi, beda Pak. Oh, Kalau beda prodi, beda. administrasi bisnis mungkin mereka KKN di bulan awal tahun. Ya nggak sih? Kita 80 SKS sudah 80 SKS sudah bisa maju buat KKN. Oke. Tapi mungkin di psikologi beda. Psikologi beda ya. Oke, beda-beda kebijakan ya. Kalau kita itu KKN-nya di semester 6 pokoknya. Jadi semester 6 itu bisa ambil KKN. Kalau nggak semester ini ya boleh semester depan. Intinya harus semester 6 dulu minimal. Oke. Lanjutkan. Oke. Terus ya paling izin ke orang tua sih menurut aku. Izin ke orang tua itu harus di speak dari jauh-jauh hari.
Karena ada orang tua itu yang tidak mau kayak, ih anak saya pergi jauh, saya nggak mau gini 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 kan. Terus di apa surat persetujuan orang tua itu ada kata-kata yang membahayakan dan menurut orang tua itu sebenarnya jangan. Tapi kalau kita udah speak dari jauh-jauh hari kan mereka bakal okein karena melihat tekad kita itu kayak pengen banget gitu. Dan yang terakhir mungkin nanti dikat ya Pak. Ini apa? Kalau di prodi Adbis sih, prodi Adbis simpanlah mata kuliah kalian yang tidak berguna itu buat dikonversi. Maksudnya yang menurut kalian agak susah gitu, itu simpan aja. Supaya Ini dikat apa dimasukin? nggak apa-apa dimasukin aja kalian. Supaya kalian gak susah-susah kayak aduh mata kuliah ini agak susah gini-gini. Oke. Disimpan aja, nanti masukin buat dikonversi. Oke. Oke, gitu aja. Makasih. Ya, makasih. Luar biasa semuanya. Ya, apa namanya? Kita perlu mempersiapkan yang pasti ya, apapun itu. Saya nggak tahu juga mungkin finansialnya juga ya. Mungkin terakhir deh, apa? Kalian ditanggung apa aja dan apa yang tidak ditanggung, terus gimana? Mungkin yang bisa disampaikan aja, biar mungkin kita nggak tahu kan ya. Ya, oke. Di sini itu kami diberikan tempat tinggal ya, berupa dormitory di sini. Dan kami tidak perlu untuk membayar dormitory tersebut, Oke. nggak perlu bayar listrik dan air juga. Jadi I think untuk Gratis. khusus untuk internship student itu free gitu. Sama terima kasih banyak Fakultas Psikologi Untak, kami diberikan uang saku. Untuk Kak Prodi, Bu Rahma dan Bu Dekan, Bu Deden, terima kasih banyak Wah, karena luar biasa. dari Fakultas Psikologi kami diberikan uang saku dan itu sangat membantu kami untuk beli barang-barang sehari-hari gitu, Wah, kebutuhan kami. luar Karena biasa. waktu kami baru pindah ke sini itu banyak sekali kebutuhan yang perlu Betul, dibeli kayak gitu. Banyak sekali. Jadi uang itu sangat membantu kami di sini, Oke. meringankan beban orang tua juga. Oke. Ya, mungkin ada tambahan yang lain? Tiket pesawat dan seterusnya sendiri? Tiket Visa? pesawat, iya sendiri. Oke. Paspor, visa, tiket pesawat ditanggung sendiri. Oh, ditanggung sendiri. Oke. Cukup? Oke, makasih banget ya. Makasih banyak kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan perjalanan magangnya ini 1 bulan baru ya? Ya. Ya, hampir 1 bulan dan insya Allah sampai 3 bulan kan kalau nggak salah. Nah itu mudah-mudahan lancar ya magangnya dan apapun itu kedepannya lebih sukses lagi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Udah ya, cukup semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke.